atau di pinggir jalan begini dirasakan sekali panas, baru mati lampu juga. Kurang air, lalu mati-mati lampu karena cuaca. Apalagi kita penjual begini di pasar selalu panas. Kota Makassar, salah satu kota pariwisata yang terkenal dengan kuliner, wisata bahari dan Masjid 99 Kubah. Namun, tidak sedikit pariwisatawan bahkan warganya mengeluhkan bahwa Makassar semakin memanas. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas kota Makassar. Siapa sangka, di pertengahan tahun kemarin, kota yang akrab disebut Kota Dayang itu mencapai suhu 35 derajat Celcius. Tidak sedikit dampak yang dirasakan oleh masyarakat seperti nelayan dan petani yang bergantung pada kondisi iklim. Lalu, bagaimana perjuangan dan solusi yang mereka lakukan demi mempertahankan perekonomian mereka di tengah panas 2024 yang menyengat? BMKG mencatat pada tahun 2024, yaitu pada periode Maret hingga Mei, suhu Makassar mencapai 34,2 derajat Celcius dan 35,3 derajat Celcius pada periode Juli hingga Agustus. Memang di tahun kemarin, tahun 2024 itu Indonesia termasuk wilayah Sulsel ini mendapat pengaruh dari fenomena global yang dinamakan dengan El Nino. Jadi di periode tahun 2023 dari bulan Juni sampai April tahun 2024 wilayah Indonesia ini mendapat pengaruh dari fenomena El Nino dengan kategori ringan, lemah hingga kuat seperti itu. Suhu rata-rata Indonesia pada April 2024 sejak tahun 1991 memang mengalami kenaikan sebesar 0,8 derajat Celcius. Namun, berbeda dengan kota lainnya, kota Makassar 2024 lalu menunjukkan kenaikan 1,2 derajat Celcius dari suhu normalnya sejak tahun 1994 hingga 2004. Dari wawancara kami bersama BMKG, penyebab utama dari lonjakan suhu tahun 2024 ini terjadi karena fenomena global El Nino. Selain itu juga di pertengahan tahun itu setelah terjadi fenomena El Nino langsung memasuki periode musim kemarau dan puncak musim kemarau. Sehingga memang pada pertengahan tahun 2024 ini tutupan awan itu sangat-sangat sedikit. Dari fenomena lonjakan suhu yang terjadi tahun 2024 pada bulan Maret hingga bulan Agustus itu menimbulkan dampak bagi masyarakat. Panasnya permukaan laut membuat nelayan sulit untuk mendapatkan ikan, serta kekeringan air tanah yang mengancam para petani gagal panen. Kami bergeser ke Pelabuhan Pautere sebagai salah satu pelabuhan terbesar dan kawasan sentral perikanan di mana kapal-kapal ikan nelayan bersandar dan melakukan bongkar muat. Lokasinya berada di bagian utara Kota Makassar. Di sana kami bertemu Isrul, salah satu nelayan di Pelabuhan Pautere yang telah bekerja selama 10 tahun dan juga mengeluhkan suhu panas tahun itu. Lantaran lonjakan suhu tersebut mengakibatkan ia sulit untuk mendapat ikan sehingga berdampak ke penghasilannya setiap hari. Kemarin pada tahun 2024 suhu panas di Makassar itu sangat melonjak. Dan di mana aktivitas kita sebagai nelayan sangat mempengaruhi dari suhu panas tersebut. Pada saat kita beraktivitas di tengah laut, di mana ikan tersebut mati sendirinya akibat lonjakan dari panas tersebut. Biar di malam hari ikan pun juga mati sendirinya. Jadi biasa juga anggota sakit akibat suhu panas tersebut. Selanjutnya, tak jauh dari pelabuhan, kami mengunjungi ketua kelompok nelayan untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Dari dampak suhu ini? Sangat-sangat memang berdampak dari tahun 2022 sampai 2024. Itu kayaknya hampir 100% dampaknya ke nelayan. Intinya solusinya itu memang kita mau kasih naik. Solusinya itu memang dikasih naik harganya, karena saya termasuk ini pengelola dia nelayan, menaikkan harganya sedikit tapi tidak itu bisa loncat tinggi karena kita ini juga menjual.
Ia terus terang mengungkapkan bahwa sebagai nelayan tidak ada solusi lain kecuali menaikkan harga ikan ketika hasil tangkapan mereka berkurang. Dari data yang kami dapatkan dari beberapa wawancara nelayan, di pertengahan tahun 2024 dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius, mereka mengungkap bahwa harga ikan dibanderol seharga 40.000 per kilo. Harga tersebut meningkat sebesar 50% dari harga normal ikan jika Makassar berada di suhu normal, yaitu 22 hingga 33 derajat Celcius. Fenomena lonjakan suhu Makassar ini juga menyulitkan para petani, khususnya petani hidroponik, di mana tumbuhan hidroponik ini sangat sensitif dengan suhu panas yang menyengat. Kalau pas El Nino untuk panasnya, untuk selada itu biasanya tidak tahan. Biasanya itu terlalu panas, seladanya terkena penyakit busuk akar karena panas. Itu akarnya mati, hitam, seladanya layu. Itu karena terlalu panas, karena airnya. Jadi airnya panas, tumbuh penyakit, jadi kena busuk akar. Dengan adanya fenomena El Nino saat itu, suhu permukaan laut mengalami peningkatan di atas kondisi normal, sehingga menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik dan mengurangi jumlah curah hujan. Akhirnya cadangan air di bendungan Bili-Bili Kota Makassar semakin berkurang dan membuat pemerintah cemas, sehingga menciptakan kebijakan yaitu pemadaman listrik bergilir demi menghemat cadangan air. Kondisi tersebut tentu semakin menyulitkan para petani hidroponik yang menggunakan pompa air sebagai elemen krusial untuk memastikan tanaman menerima nutrisi dan oksigen yang cukup. Selain petani hidroponik dan nelayan, petani padi organik di Makassar juga merasakan dampak dari lonjakan suhu Makassar di pertengahan tahun 2024 kemarin. Namun, Deng Mayo menjelaskan bahwa walaupun Makassar diterpa suhu ekstrim pada tahun tersebut, ia sebagai pemilik sawah bersyukur karena masih ada aliran air yang bersumber dari rumah warga yang mencukupi kebutuhan air padinya. Hal tersebut menjadi strateginya dari tahun ke tahun untuk persiapan musim kemarau dan jika terjadi fenomena global seperti El Nino. Tidak pengaruh sih, banyak air jatuh turun. Biar kering turun di air, kalau banyak orang mandi di atas, turunnya di sawah ya. Oh, memang ada aliran air di Iya ada di bawah aliran. Namun, mirisnya, saat kami melihat aliran air yang dimaksud, kami terkejut dengan warna air yang menghitam. Rupanya, air yang digunakan untuk mengaliri sawah ini juga sudah tercemar oleh limbah rumah tangga. Dari sejumlah dampak lonjakan suhu yang terjadi di tahun sebelumnya, tentu dikhawatirkan oleh masyarakat. Untuk itu, BMKG kembali menjelaskan perkiraan cuaca yang akan terjadi di 2025 ini. Syukurnya, tahun ini diklaim bahwa El Nino ataupun La Nina tidak berpotensi terjadi dan kondisi cuaca berada dalam status netral. Namun, Rizky sebagai ketua tim kerja bidang meteorologi tersebut melanjutkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya kemungkinan fenomena lonjakan suhu ekstrim di Makassar ini akan berulang lebih cepat karena frekuensi fenomena El Nino yang sekarang semakin cepat terjadi akibat perubahan iklim. Untuk itu, masyarakat khususnya petani dan nelayan dapat mempersiapkan langkah aman untuk menghadapi dampak dari El Nino. Masyarakat nelayan dapat mengelola hasil tangkapan ikannya seperti memproduksi ikan dalam bentuk beku atau kalengan siap masak, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sementara itu, masyarakat petani dapat menyimpan cadangan air bersih dengan menggunakan tandon air agar tak lagi memakai saluran irigasi warga yang dapat mencemari tanaman akibat limbah rumah tangganya. Banting tulang tak kenal lelah bukan sekedar kalimat belaka. Perjuangan petani dan nelayan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya kini harus menghadapi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim.